Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Fani. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan bagaimana cara kerja dalam praktikum titrasi. Oke, sebelum itu kita kenalan dulu ya dengan alat-alatnya. Yang pertama, ketika kita akan melaksanakan kegiatan titrasi, kita harus menyiapkan alat yang namanya adalah buret. Ini kita gunakan buret ukuran 25 ml. Nah, buret itu pasti ada klem, ini namanya klem ya, atau krannya ya, kran buret. Ini nanti bisa dicopot, kemudian ini nanti dimasukkan ke sini. Oke, ini buret. Kemudian buret tidak mungkin berdiri sendiri. Pasti buret itu harus ada alat pengkaitnya. Nah, di sini kita gunakan statif sama klem. Klemnya kita gunakan penjepit yang model 2 yang khusus digunakan untuk menjepit buret. Kemudian alat selanjutnya kita gunakan pipet volume atau pipet gondok. Di sini menggunakan pipet volume ukuran 10 mili. Kalau ada pipet volume berarti kita harus menggunakan ball filler ya, atau pipet filler. Ini berfungsi untuk satu rangkaian dengan pipet gondoknya untuk mengambil larutan. Kemudian corong, gelas ukur, di sini ukuran 100 mili. Kemudian Erlenmeyer. Nah, kemudian untuk bahannya di sini kita sediakan vaselin. Vaselin itu berfungsi untuk membuat agar tidak seret, biar bisa digunakan kran buretnya lebih mudah. Kemudian bahannya ada indikator PP karena kita akan melaksanakan titrasi alkalimetri, kita menggunakan indikator PP atau fenolftalin. Kemudian larutan yang pada kesempatan kemarin kita sudah buat, larutan NaOH. Kemudian larutan HCl. Kemudian Aquades. Oke, untuk pertama saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan pipet volume dan ball pipet atau ball filler ya. Nah, di sini kita simulasikan saja. Misalnya kita akan memindah larutan sebanyak 10 mili dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Oke, sebelum itu kita pahami dulu di sini ada A, pencetan A, ini dipencet A. A itu dari kata aspirate yang artinya adalah untuk mengosongkan atau mengisi udara yang ada di dalam ball pipetnya. Kita tekan, kemudian kita kempiskan. Oke, ini nanti akan kempis seperti ini. Kalau kita pencet lagi, tekan lagi, maka dia akan mengembang kembali. Jadi fungsinya untuk mengembang kempiskan. Kalau kita akan menyedot berarti otomatis posisinya harus sudah kempis. Oke, kemudian S itu adalah suction atau biasa kita sebut sedot ya, untuk memudahkan. Jadi kalau kita mau menyedot pakainya S. Kemudian yang E itu adalah exhaust atau mengeluarkan cairan. Jadi cara mudahnya adalah entok E ya. Nah, sekarang kita praktekkan. Pertama kita sambungkan ke pipet volumenya. Kemudian ketika akan mengambil kita kosongkan dulu udara di dalam pipet fillernya dengan cara menekan dan mengempiskan. Ketika sudah seperti ini, ingat harus sejajar dan lurus. Kemudian kita ambil larutannya, kita pegang, kemudian kita tekan S. Oke, kita tekan S sampai tanda batas. Ini tanda batasnya ada di sini. Kita lihat. Ingat harus meniskus ya, harus meniskus, harus cekungannya yang kita lihat. Oke, kalau sudah kita pindahkan ke wadah yang kita inginkan. Misal kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Cara yang sama tapi kita pencet E, artinya exhaust atau entoke. Oke, ini akan sampai pada batas di mana ada larutan yang tertinggal di sini. Ya, ini bagian dari pengukuran. Jadi jangan kemudian harus turun semua, itu enggak. Ini bagian dari pengukuran 10 mili adalah sampai pada batas tersebut. Jadi begitulah cara menggunakan pipet volume.
Oke, kemudian saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan buret yang baik dan benar. Oke, ini buret sebelum kita gunakan harus kita cuci terlebih dahulu di air mengalir. Ini sudah kita cuci, kemudian ingat kita pasang krannya, kita buka dulu tutupnya. Kemudian kita berikan vaselin pada krannya. Oke, pada kran itu ada lubang. Oke, yang kita berikan vaselin itu hanya pada bagian yang bukan lubangnya. Oke, jadi vaselin sedikit saja sekiranya dapat memperlancar pergerakan kran di dalam buretnya. Oke, kemudian kita masuk, kita ratakan. Oke, sampai licin ya, benar-benar licin, tidak berbunyi krek-krek ya. Kalau masih berbunyi seperti itu berarti perlu kita tambahkan vaselin lagi. Kemudian kita pasang pengkaitnya. Ini. Oke, kita pasang pengkaitnya. Nah, kemudian langkah yang pertama kita harus bilas dulu buret dengan larutan yang akan kita gunakan untuk titrasi. Oke, kita akan bilas buret ini dengan menggunakan larutan NaOH. Kita pasang terlebih dahulu motifnya menghadap ke kita, kemudian kita pasang, kita masukkan sedikit NaOH di dalamnya. Oke, kita turunkan terlebih dahulu menyesuaikan ketinggian dari kita, kemudian sedikit diangkat, kemudian kita isi dengan NaOH. Ya, cukup sampai tanda 25 ml ini aja. Kemudian kita ambil lagi. Kemudian kita basahi seluruh bagian dalam buret menggunakan NaOH yang sudah kita masukkan secara perlahan saja. Pastikan semuanya sudah terbasahi oleh larutan NaOH. Kalau sudah, bilasannya kita buang ke ember limbah. Kalau sudah siap, maka buret siap untuk kita gunakan. Kita pasang buretnya. Oke, untuk posisi buretnya, posisi kran itu berada di sebelah kanan, posisi tulisan itu berada di hadapan kita. Pastikan rangkaiannya lurus, baik secara depan kalian maupun dari samping. Posisi buret tidak miring. Kemudian kita posisikan. Kemudian kita gunakan Erlenmeyer, posisikan berada di bawah. Oke, posisi tangan kiri akan memegang buret seperti ini. Nantinya bagaimana cara mengoperasikannya? Kita isi dulu larutan yang akan kita masukkan dalam buret sampai 0. Oke, kita coba nolkan terlebih dahulu. Kita taruh di sini dulu. Kita nolkan terlebih dahulu. Pastikan di sini tidak ada gelembung, ya. Oke, seperti ini pasti tidak ada gelembung. Nah, bagaimana cara mengoperasikan buret? Tangan kiri memegang kran buret, ya. Posisinya seperti ini, tangan kiri memegang kran buret, jempol berada di sebelah sini. Ini siap untuk membuka dan menutup. Kemudian bagian bawah tangan kanan memegang Erlenmeyer. Ya, posisi seperti ini nantinya digojok seperti ini. Jadi kalau kita seperti ini, kita lihat, buka perlahan kran buretnya ke kiri atau ke kanan, kita lihat. Nah, hingga prosesnya tetes demi tetes seperti ini. Sambil tangan kanan menggojok bagian bawahnya Erlenmeyernya. Proses dilakukan seperti ini sampai nanti ada perubahan yang kita inginkan. Nah, kalau sudah, bagaimana cara membaca hasil proses titrasi itu? Cara membacanya, kita luruskan dengan meniskus, mata kita luruskan pada cekungannya. Ini berarti 1,6 ml. Ini kalau dilihat 1,6 ml ya, ini 1,6 ml. Oke.
Oke, setelah kita memahami bagaimana cara mengoperasikan pipet volume dan cara mengoperasikan buret, sekarang kita akan mensimulasikan proses titrasinya ya. Oke, yang perlu kita siapkan Erlenmeyer ya, Erlenmeyer kita siapkan untuk posisi di bawah, yang gunanya adalah untuk mengambil sampel yang akan kita uji. Oke, posisi berada di atas ini kita isi dengan NaOH. Oke, caranya sama seperti tadi, menggunakan corong kita isi sampai tanda 0. Kalau tidak bisa 0, kita lebihkan terlebih dahulu. Oke, kemudian kita nolkan terlebih dahulu sambil mengukur posisi buretnya. Oke, kita nolkan sampai tandanya 0. Oke, ini sudah 0. Kemudian kita ambil sampel. Ya, kita ambil sampel HCl, kita ambil sebanyak 10 ml menggunakan pipet volume. Kita kempiskan terlebih dahulu. Oke, kalau sudah kita ambil sampelnya, kita tekan S, ambil sampai tanda batas 10 ml. Kalau sudah, kita masukkan ke dalam Erlenmeyer-nya. Kita tekan E. Oke, kalau sudah, kita simpan dulu. Nah, sampel untuk memperjelasnya, kita bisa menambahkan aquades sebanyak 40 ml. Oke, ini aquadesnya kita ukur sebanyak 40 ml. Aquades ini hanya sebagai memperjelas saja, dia tidak ikut bereaksi, namun digunakan untuk memperjelas proses titrasinya agar perubahan warnanya cukup jelas terlihat. Oke, untuk titrasi yang akan kita laksanakan yaitu titrasi alkalimetri, di mana menggunakan titrat yang berisi NaOH, sampelnya yang merupakan asam. Ceritanya kita akan menentukan berapa konsentrasi HCl yang akan kita tentukan ini dengan menggunakan larutan NaOH. Oke, kita sesuaikan ketinggiannya. Jangan lupa kita berikan indikator sebagai bahan yang digunakan untuk melihat apakah sudah terjadi proses penetralan atau belum. Kita gunakan indikator PP sebanyak 3 tetes ya. Oke, sekarang kalau sudah diberikan indikator PP, sekarang kita titrasi. Ingat, perubahan PP ketika suatu basa menitrasi suatu asam akan terjadi proses penetralan, ditandai dengan perubahan warna menjadi warna pink. Oke, sekarang kita lakukan proses titrasinya. Jangan lupa kita sediakan kertas putih yang berada di bawahnya agar proses perubahannya jelas. Oke, sekarang kita operasikan seperti biasa. Tangan kiri memegang kran, tangan kanan memegang Erlenmeyer. Oke, sambil dibuka perlahan, tetes demi tetes. Oke, ingat, lihat perubahannya akan menjadi pink. Kalau kita tes sekali pink, kemudian dia akan hilang. Nah, tandanya sudah terjadi reaksi penetralan ketika warna pink tetap dan tidak menghilang. Jadi kita tambahkan tetes demi tetes sampai warna pinknya tetap. Sambil kita gojok tangan kanannya sedikit demi sedikit sampai tandanya pink. Satu tetes lagi. Kita gojok apakah masih berubah. Saya rasa cukup, ini warnanya sudah sedikit pink. Oke, sampai tandanya warna pink. Ini kalau saya tambahkan satu tetes lagi, kita coba, warnanya akan menjadi lebih pink. Ya, sampai tanda seperti ini ya. Oke, sampai warnanya pink. Kalau sudah, kita catat berapa hasil proses titrasinya. Kalau tidak terlihat, kita coba naikkan. Oke. Ternyata volume yang digunakan, NaOH yang dibutuhkan adalah 12 ml tepat ini ya. Kemudian kita catat. Ya, 12 ml.
Oke. Setelah sudah dilakukan titrasi, kita akan memperoleh hasil 1. Tapi proses titrasi itu harus dilakukan secara duplo atau triplo. Duplo itu artinya kita melakukan perlakuan yang sama, kita membuat lagi di Erlenmeyer cara yang sama, kemudian kita nolkan, kemudian kita titrasi ulang seperti yang tadi. Hasil yang 1 kita bandingkan dengan hasil yang kedua, kemudian kita rata-rata. Itu akan menjadi hasil yang jauh lebih valid dibanding melakukan hanya 1 kali. Oke, ada juga yang bisa dilakukan secara triplo, berarti artinya 3 kali perlakuan. Itu juga sama, itu lebih detail lagi. Oke, saya rasa cukup untuk proses simulasi titrasinya. Nanti silakan kalian coba sendiri ya pada saat kita melaksanakan kegiatan praktikum di lab kita ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.